Bab 689, Hancurkan kepala anjingmu. Mu Bei tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini benar-benar sudah kebiasaan bertindak sewenang-wenang. Sudah di ujung tanduk masih berani ngomong besar. Kau ini sampah kecil, sudah berada di bawah naungan harta karun besar sekte ini, masih berani songong begitu. Ketua sekte Jiuxuan berkata begitu. Begitu ia membentuk segel, seberkas cahaya dari tongkat harta karun itu langsung menerobos keluar dari kedalaman sekte Jiuxuan. Cahaya itu menyelimuti pria paruh baya dari klan Qi yang barusan buka mulut. Orang itu terkejut ketakutan. Baru saja hendak menghindar, ia langsung dihantam berkas cahaya tongkat itu, dan dalam sekejap berubah jadi kabut darah. Mati mengenaskan dalam sekejap. Keparat, tunggu saja kau. Pria paruh baya terakhir yang tersisa itu kaget, marah, sekaligus takut. Ia berbalik dan langsung melarikan diri. Sudah jauh-jauh datang, lari apaan? Ketua sekte Jiuxuan kembali membentuk segel. Berkas cahaya ketiga dari tongkat itu menembak keluar dan langsung mengurung pria itu. Tidak. Terdengar jeritan menyedihkan yang dipenuhi keputusasaan dan rasa tidak rela. Detik berikutnya, orang itu dihancur leburkan sampai jadi serpihan. Penatua Agung, Zhongmo, dan yang lain melongo bengong. Sekarang, ketua sekte mereka benar-benar jadi kejam dan tegas. Saat itu, ketua sekte Jiuxuan menerkam ke arah Mu Bei dan langsung merangkulnya erat sambil berkata, "Bocah, ini gila puasnya. Sudah lama sekali aku tidak senikmat ini. Semua berkat kau. Aduh, aku sampai pengin cium kau satu kali." Penatua Agung dan yang lain. Mu Bei malah merinding, "Lepas. Cepat lepas." Ia mengerahkan segenap tenaga barulah bisa mendorong ketua sekte Jiuxuan menjauh. Dipeluk erat-erat sama lelaki gede begitu, rasanya benar-benar tidak enak. 4. Ketua sekte Jiuxuan tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan dan kegirangan. Penatua Agung berkata, "Ketua, kali berikutnya, kemungkinan besar klan Qi akan kirim ahli alam Mingyuan ke sini. Datang satu kubunuh satu. Datang dua kubunuh berpasangan. Takut apaan? Berani datang, aku berani bunuh." Ketua sekte Jiuxuan berkata dengan garang. Penatua Agung dan yang lain. Ketua sekte benar-benar jadi songong sekali. Terlalu songong. Bei. Mereka terdiam sejenak, lalu serempak menoleh menatapmu. Alasan ketua sekte jadi searogan ini, salah satunya jelas karena tongkat harta karun itu sudah diperbaiki, memberinya dasar kekuatan yang sangat kuat. Tapi yang paling utama pasti juga karena terpengaruh Mu Bei. Belajar dari Mu Bei. Mu Bei menatap Penatua Agung dan yang lain, "Senior-senior, ngeliatin aku kenapa?" Penatua Agung asal menjawab, "Lihat kamu ganteng." Mu Bei mengibaskan tangan, "Penatua Agung, bukan aku mau ngomong, menilai orang itu harus lihat dalamnya. Memang aku ini super ganteng, tapi kelebihanku yang paling besar itu justru di dalam. Kau seharusnya memperhatikan batinku, bukan tampangku." Penatua Agung baru asal ceplas-ceplos satu kalimat, bocah ini bisa ngeluarin satu paragraf penuh begini. Jago banget pamer. Yuanzu, klan Qi. Di sebuah aula besar, Qiao, yang mengenakan jubah panjang, tampak berwajah sangat dingin. Barusan saja, ia menerima informasi yang dikirimkan oleh orang-orang yang ia kirim ke sekte Jiuxuan. 3 orang yang sebelumnya dikirim ke sekte Jiuxuan, semuanya mati. Mertua-tuanya, Donggong, dan Dongbing juga terbunuh. Begitu mendengar kabar ini, Dong Yue menjerit sekali, lalu pingsan di tempat. "Bagus sekali, sekte Jiuxuan," ia berkata dengan dingin. Sekte Jiuxuan yang hanya seujung kuku, berani-beraninya senekat ini. Nekat setengah mati. Saat itu juga, Dong Yue siuman kembali. Ia berlari ke sini sambil menangis meraung, "Suamiku, aku mau balas dendam. Aku mau balas dendam." Sekte Jiuxuan.
Aku mau bunuh semua orang mereka. Sernuannya. Suaranya melengking tajam. Saat bicara sampai akhir, wajahnya sudah berubah sangat bengis dan terpelintir. Penuh kebencian. Kiao mengangguk, mereka semua harus mati. Orang. Ia membentak. Tak lama, 9 orang tua muncul di hadapannya. Ke-9 orang ini adalah para tamu kehormatan yang ia panggil pulang ke klan Qi. Semuanya berbudaya alam Mingyuan. Ia membawa Dong Yue dan 9 orang tua ini, lalu menuju sekte Jiuxuan. Baru melangkah tak jauh, seorang pria paruh baya berjubah emas muncul di depan. Kepala klan Qi generasi ini. Kimi, kakak Kiao. Ada urusan apa sampai harus mengerahkan pasukan sebesar ini? Tanya Kimi. Kiao menjawab, mertua dan Dongbing dibunuh. Ia secara singkat menjelaskan kejadian itu. Mata Kimi sedikit menyipit. Ketua sekte Jiuxuan jelas tahu Dong Yue sudah bergabung dengan klan Qi. Ia juga tahu Dong Gong dan Dong Bing punya hubungan besar dengan klan Qi. Meski begitu, ia masih berani membunuh kedua orang itu, dan membunuh 2 gelombang ahli yang dikirim klan Qi tanpa sedikit pun takut. Ini membuatnya merasa ada yang janggal. Ia melirik Dong Yue, lalu berkata pada Kiao, pendapatku, selidiki dulu dengan jelas baru bergerak. Sekte Jiuxuan jelas tahu kekuatan klan Qi tapi masih berani begini. Mungkin mereka punya sandaran besar. Dong Yue menjerit nyaring, kakak, sekarang ayahku dan keponakanku dibunuh. Aku mau segera bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Kimi terdiam, menatap Kiao. Kiao berkata datar, cuma sebuah sekte kecil kelas 4 yang tidak punya wawasan dan tidak tahu takut. Bisa punya sandaran sebesar apa? Tak perlu diselidiki. Berani membunuh mertua dan keponakanku, menantang klan Qi kita. Salah satu saja sudah cukup untuk membuat mereka dimusnahkan. Kimi terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata, hati-hati sedikit. Kiao mengangguk, kakak tenang saja. Meski kekuatanku tak sekuatmu, aku juga punya kultivasi alam Mingyuan tingkat 6. Menghancurkan sekte kecil sekelas sekte Jiuxuan, semudah membalik telapak tangan. Selesai bicara, ia pun pergi membawa Dong Yue dan 9 tetua tamu itu. Kimi menatap punggung Kiao yang menjauh. Ia selalu merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Orang. Serunya. Tak lama kemudian, sebuah sosok yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam muncul di belakangnya. Bawa satu pasukan pengawal bayangan ke sekte Jiuxuan. Perintahnya. Sosok berjubah hitam itu menyahut pelan, lalu lenyap tanpa suara. Sekte Jiuxuan. Mu Bei terus mencari sisa giok cahaya. 2 hari kemudian. Tiba-tiba ia merasakan beberapa gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan muncul dari kejauhan, langsung menuju sekte Jiuxuan. Di dalamnya bercampur niat membunuh yang menusuk tulang. Tanpa sedikit pun disembunyikan. Sekejap saja ia tahu, klan Qi datang lagi. Ia berjalan ke area halaman depan gerbang utama sekte Jiuxuan. Ketua sekte Jiuxuan dan yang lain tentu juga sudah merasakannya, dan langsung semuanya keluar. Semua murid, masuk ke dalam sekte. Teriak Penatua Agung. Semua murid sekte Jiuxuan sudah lebih dulu diberitahu kalau belakangan ini sekte sedang berseteru keras dengan klan Qi. Semua orang sudah waspada dan berjaga-jaga. Maka kini mereka tidak panik, semua cepat kembali ke dalam sekte. Pada saat yang sama, 11 sosok tiba di luar sekte Jiuxuan. Seorang wanita cantik matang, seorang pria paruh baya berjubah panjang, dan 9 orang tua. Itu wanita bernama Dong Yue, putri si anjing tua Dong Gong. Pria paruh baya berjubah panjang itu suaminya, Kiao, adik kandung kepala klan Qi. Ketua sekte Jiuxuan menjelaskan pada Mu Bei. La pernah melihat Dong Yue, jadi mengenalinya. Ada. Sedangkan Kiao, meski belum pernah bertemu, ia tahu orang itu. 4.
Mu Bei mengangguk. Ia menatap Dong Yue dan Kiao. Dong Yue menatap ketua sekte dengan penuh kebencian, bersuara tajam dan bengis, "Su He, berani-beraninya kau membunuh ayahku, membunuh keponakanku." Ia memang mengenal ketua sekte Jiuxuan. Su He menatapnya, "Hei, hei, hei, makan bisa sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Aku cuma menyembelih bapakmu doang. Keponakanmu itu bukan aku yang bunuh. Itu bocah di sebelahku yang bunuh. Jangan asal fitnah." Ia menunjuk Mu Bei. Mu Bei, ketua sekte ini benar-benar makin lama makin songong. Tapi, ia suka. Hahaha. Menghadapi penjahat songong, harus lebih songong daripada mereka. Jangan biarkan hati mereka tenang. Apapun yang bisa bikin mereka nggak nyaman, lakukan saja. Dong Yue meraung penuh kebencian, lalu menoleh tajam ke arah Mu Bei dan menjerit, "Bajingan kecil, berani-beraninya kau membunuh keponakanku. Siapa yang kasih kau nyali? Siapa? Seorang kultivator kecil alam Lingsu, berani-beraninya bertindak sejauh ini. Mati kau, mati kau." Mu Bei menatapnya, "Aku sendiri yang kasih, kenapa? Lagi pula, bukan cuma berani bunuh keponakanmu. Aku juga berani bunuh kau. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, sini maju. Kuhancurkan kepala anjingmu." Bab 690, urusan hari ini, beres hari ini. Dong Yue murka sampai ke ubun-ubun. "Bunuh dia. Bunuh suaminya juga." Ia menjerit ke arah Kiao, hampir histeris. "Benar-benar perempuan gila. Kamu dan keponakanmu itu persis satu cetakan," kata Mu Bei. Dong Yue marah sampai hampir gila, seluruh wajahnya terpelintir. "Kau harus mati. Kau harus mati. Kau harus mati." Kiao menepuk pelan bahunya. "Tenang. Untuk apa marah segitunya pada seekor semut?" Lalu ia menatap Mu Bei, tatapannya sedingin es. "Tangkap dia ke sini." Ia memerintahkan seorang lelaki tua berjubah abu-abu di belakangnya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Ia melangkah menuju Mu Bei. Langkahnya santai, sama sekali tidak tergesa. Menekan seorang kultivator kecil ranah Lingsu, baginya bukankah cuma perkara seujung jari. Bagaimanapun juga, ia memiliki kultivasi ranah Ming Yuan tingkat 3. "He." Mu Bei melirik sejenak ke arah orang itu, lalu menoleh pada Su. "Ketua, bisa pinjamkan padaku segel pengendali tongkat pusaka itu. Aku mau bunuh dia dengan tanganku sendiri." Di dalam tubuhnya masih ada satu helai ki pedang purba. Untuk membunuh orang-orang di depannya semudah memotong rumput. Namun fondasi macam itu, untuk sementara harus disimpan. Disimpan, karena masih ada guna lain. Su He tertawa bersemangat. "Itu saja. Tentu boleh. Asal bukan mau tubuhku, yang lain gampang diatur." Walau segel pengendali tongkat adalah rahasia inti terpenting sekte, tapi keberhasilan memulihkan tongkat pusaka sebagian besar berkat peran kunci Mu Bei. Bakat Mu Bei juga jelas terlihat. Bisa dibilang, dialah harapan bangkitnya sekte Jiuxuan di masa depan. Sekarang Mu Bei mau memakai segel pengendali tongkat pusaka, tentu saja bukan masalah. Ia mengirimkan segel itu ke Mu Bei lewat kesadaran ilahi. "Terima kasih, Ketua," ucap Mu Bei. Ia memandang ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Lelaki tua berjubah abu-abu menatapnya datar. Seorang bocah ranah Lingsu kecil, di hadapan orang tua ini, mau memohon apapun juga sama sekecil. Mu Bei sudah lebih dulu membentuk mudra. Segel pengendali formasi. Sekejap kemudian, seberkas cahaya pembantaian menyilaukan mata ditembakkan dari kedalaman sekte Jiuxuan dan menghantam ke arahnya. Datangnya nyaris seketika. Lelaki tua berjubah abu-abu itu pertama kali merasakan kengerian cahaya itu. Wajahnya berubah, ia buru-buru mengelak. Namun kecepatan cahaya itu terlalu tinggi. Begitu ia baru saja bergerak, ia langsung tersambar.
Ah! Diiringi jeritan tragis, tubuh orang itu dihancurkan menjadi serpihan. Mati mengenaskan di tempat. Mata Suhe, sang sesepuh agung, Zongmo, dan yang lain langsung berbinar. 4. Tongkat pusaka besar yang dibawa pulang oleh ketua sekte entah berapa generasi yang lalu, ternyata memang hebat. Seorang kuat ranah Ming Yuan tingkat 3, dihancurkan hanya dengan satu serangan. Di pihak klan Qi, wajah semua orang berubah drastis. Seorang kuat ranah Ming Yuan tingkat 3, ternyata terbunuh seketika. Bahkan Kiao yang berada di ranah Ming Yuan tingkat 6 pun wajahnya menggelap. Ia menatap ke arah kedalaman sekte Jiusuan. Sekte Jiusuan ternyata punya daya bunuh tersembunyi sekuat ini. Dalam laporan intel sebelumnya, sama sekali tidak ada catatan seperti ini. Ia terdiam sesaat, lalu sendiri melangkah ke arah Mu Bei. Aku ingin lihat, dengan fondasi sekecil sekte Jiusuan, apa kalian sanggup menghadapi ranah Ming Yuan Ting? Belum sempat selesai bicara, seberkas cahaya pembunuh dari tongkat pusaka kembali ditembakkan dari kedalaman sekte Jiusuan. Dalam sekejap cahaya itu sudah tiba di depannya. Kiao mengayunkan kepalan tangan dengan keras. Begitu tinjunya menghantam, sebuah jejak tinju raksasa memadat, aura tinju menekan jiwa. Di dalamnya pun tercampur hikuan yang mengejutkan. Sesaat kemudian, jejak tinju itu bertabrakan dengan berkas cahaya tongkat pusaka. Ses! Suara lirih terdengar. Jejak tinju hancur berkeping-keping, sementara cahaya tongkat pusaka tetap melesat menghantam Kiao. Kiao terkejut. Buru-buru memunculkan sebuah perisai pusaka pertahanan. Cahaya pembunuh dari tongkat pusaka menghantam perisai itu. Krek! Perisai pecah berantakan. Kiao terpental jauh. Di udara saja ia sudah memuntahkan darah segar. Suamiku! Dong Yue buru-buru berlari menghampiri. Baru berlari beberapa langkah, seberkas cahaya pembantaian kembali ditembakkan dari kedalaman sekte Jiusuan dan menyelimuti tubuhnya. Wajah cantik Dong Yue pucat ketakutan. Fel. Darah memercik. Cahaya tongkat pusaka menghancurkan tubuhnya menjadi potongan-potongan. 8 sesepuh tamu klan Qi serentak berubah wajah. Dong Yue, istri sah Kiao, ternyata terbunuh. Dan dibunuh tepat di depan mata Kiao. Istriku. Wajah Kiao dipenuhi duka. Lalu ia menyeringai menatap Mu Bei. Kau. Mu Bei memotong ucapannya. Tak perlu ribut. Biar aku kirim kau menyusul dia. Begitu ia membentuk segel pengendali tongkat, cahaya pembunuh dari tongkat pusaka kembali melesat dan menyelimuti Kiao. Kiao mengaum liar. Ia memanggil keluar sebuah tombak perang dan menebasnya ke bawah dengan keras. Tombak perang itu membentur cahaya pembunuh. Terdengar suara retak-retak. Dalam sekejap, retakan menyebar di seluruh tubuh tombak itu. Bantu Tuan Qi. 8 sesepuh tamu muncul di belakang Kiao. Mereka sama-sama mengerahkan kekuatan ilahi dan memanggil keluar senjata pusaka untuk membantu. 9 orang bersama-sama menghantam cahaya tongkat pusaka. Namun tetap saja tidak berguna. Sesaat kemudian, serangkaian suara ses terdengar pelan. Semua serangan yang dipersembahkan oleh 9 orang itu hancur tanpa sisa. Setelah itu, mereka semua terpental oleh daya ledak cahaya tongkat pusaka. 5 di antaranya meledak dan mati mengenaskan di tempat. Kiao dan 3 sesepuh tua lainnya beruntung masih hidup, tapi luka mereka sangat parah. Hahaha, lihat itu. Inilah harta karun besar sekte Jiusuanku. Aku tanya, siapa lagi? Suhe tertawa melolong. Sesepuh agung, Zongmo, dan yang lain juga sangat bersemangat dan gembira. Tongkat pusaka ini benar-benar menakutkan. Sekte kini punya metode untuk menggilas paksa kuat ranah Ming Yuan tingkat 6. Ngomong-ngomong, buat yang suka dengar novel dibacakan, sekarang app paling enak dipakai itu Yeguo Reading. Ingat pasang versi terbarunya di Yeguo Edu.
Kiao kaget sekaligus marah. Ia menyeringai menatap Mu Bei, lalu menyeringai menatap Su He, ketua sekte Jiu Xuan. Bagaimanapun ia tak pernah membayangkan, dirinya bakal tersungkur di depan sekte kecil seperti sekte Jiu Xuan. Dari 9 sesepuh tamu yang ia bawa, 6 orang mati. Istri sahnya pun dibunuh tepat di hadapannya. Keparat, keparat, kalian tunggu saja. Ia menggeram bengis. Segera setelah itu, ia mundur ke belakang. Sekarang ia cuma bisa mundur. Tidak sanggup bertarung. Urusan hari ini dibereskan hari ini juga. Mau tunggu apa lagi? Mu Bei membentuk mudra dengan satu tangan. Cahaya tongkat pusaka kembali melesat keluar, dalam sekejap tiba di depan Kiao dan yang lain, dengan prioritas menyelimuti Kiao. Kiao pucat ngeri, ia mundur secepat mungkin. Pada saat yang sama, siu, 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 9 sosok berjubah hitam muncul di depannya. Mereka bersama-sama memanggil keluar bilah pusaka dan menebas ke depan. Tebasan itu bertabrakan dengan berkas cahaya tongkat pusaka. Ses! Cahaya tongkat pusaka terbelah dan tercerai-berai. Tuan Kiao, Ao. Ke-9 orang itu kemudian membungkuk hormat pada Ki. 3 sesepuh tamu yang tersisa di sisi Kiao menatap ke-9 orang itu. Pupil mereka serempak menyusut. Inilah puncak kekuatan tempur klan Qi yang dikumpulkan. Pasukan pengawal bayangan klan Qi. Masing-masing dari mereka berkultivasi di ranah Mingyuan tingkat 9 dan semuanya adalah veteran yang pernah mengarungi ratusan pertempuran. Ke-9 orang seperti ini bergabung, bahkan kepala keluarga klan Qi sekalipun belum tentu mampu menandingi. Kiao menatap mereka. Kakakku yang mengutus kalian ke sini. Benar. Jawab ke-9 orang itu. Kiao menggertakkan gigi. Aku seharusnya mendengar kata-kata kakak. Menyelidiki semuanya baik-baik dulu baru bertindak. 4. Penyesalan tersirat di wajahnya. Lalu ia tiba-tiba menoleh ke arah Mu Bei, menyeringai pada ke-9 orang itu. Bunuh dia. Bantai abis semua orang sekte Jiu Xuan. Ke-9 orang itu mengangguk. Siap. Mereka menatap Mu Bei dengan dingin. Pertama bunuh Mu Bei. Lalu bantai sekte Jiu Xuan sampai tuntas. Tidak perlu menatapku seperti itu. Kalau kalian ingin mati, aku tinggal mengabulkannya. Kata Mu Bei. Ia kembali membentuk segel pengendali tongkat. Di saat bersamaan ia mengoperasikan Wuliang Bingdian, memaksimalkan daya tongkat pusaka itu sampai batas tertinggi saat ini. Sebuah pilar cahava berdiameter hampir 10 zang ditembakkan keluar dari kedalaman sekte Jiu Xuan. Kecepatannya pun sangat mengerikan. Ke-9 pengawal bayangan itu berubah wajah. Baru hendak bergerak, mereka sudah tersapu oleh pilar cahaya itu. Puff, puff, puff. 9 gumpalan kabut darah meledak. Mereka semua mati mengenaskan dalam sekejap. Kiao dan yang lain terkejut setengah mati. 9 pengawal bayangan yang digabungkan sudah merupakan puncak kekuatan tempur klan Qi. Namun ternyata, mereka semua dilenyapkan hanya dengan satu serangan. Bagaimana mungkin? Mana mungkin? Bahkan Su He, ketua sekte Jiu Xuan yang paling mengerti daya tongkat pusaka, pun berubah wajah. Matanya membelalak lebar. Sampai bisa memunculkan kekuatan sedahsyat ini. Ia mengenal luar dalam kemampuan tongkat itu. Ia pernah sendiri menggerakkannya. Secara logika, tongkat pusaka itu paling jauh hanya bisa melepaskan kekuatan setara setengah langkah ranah Mingyuan. Tapi barusan, serangan yang dipicu Mu Bei dengan tongkat itu, jelas-jelas sudah mengandung daya seorang kuat awal ranah Shenzhou. Bersambung.